Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Zinariskina, mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi ilmuwan Islam yang bernama Ahmad Ibnu Tulun. Langsung saja simak ceritanya berikut. Ahmad Ibnu Tulun. Ahmad Ibnu Tulun lahir di Baghdad yang saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, tahun 220 Masehi. Ahmad Ibnu Tulun adalah seorang gubernur Mesir yang memerintah pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Ahmad Ibnu Tulun dikenal sebagai pemimpin yang mumpuni dan dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Di pemerintahan beliau telah menghasilkan bangunan yang sangat megah dan dapat menjadi tempat ibadah bagi umat Islam. Beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Ahmad Ibnu Tulun dan sebuah rumah sakit yang diberi nama Al-Fustat di kota Al-Fustat. Rumah sakit Al-Fustat dibangun pada tahun 872 Masehi dan rumah sakit tersebut telah menjadi pusat pengobatan di Mesir hingga 6 abad lamanya. Rumah sakit Al-Fustat terdapat beberapa bangsal untuk pasien umum serta bangsal khusus bagi pasien gangguan jiwa. Rumah sakit Al-Fustat disebut sebagai rumah sakit pertama yang menyediakan perawatan terhadap pasien gangguan jiwa. Ahmad Ibnu Tulun menjadi pemimpin yang membawa Islam berjaya di bidang kesehatan. Sebab rumah sakit Al-Fustat dikenal memiliki reputasi yang sangat bagus di seluruh dunia dan telah menjadi acuan dalam perawatan terhadap pasien gangguan jiwa. Pada eranya, rumah sakit Al-Fustat sudah mempunyai manajemen perawatan modern, statistik, dan lebih maju di masanya. Untuk melengkapi pelayanan, fasilitas rumah sakit juga dilengkapi oleh tempat pemandian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Konsep perawatan pasien di rumah sakit Al-Fustat bahkan masih ditemui pada perawatan rumah sakit masa kini. Pasien yang mengalami gangguan jiwa dirawat khusus dan diberi pakaian khusus dan ditempatkan di tempat terpisah dari pasien lainnya. Sementara baju barang berharga akan dititipkan kepada petugas rumah sakit sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh. Rumah sakit Al-Fustat tak hanya menjadi tempat perawatan pasien gangguan jiwa. Rumah sakit ini juga memiliki akademik kedokteran dan perpustakaan yang kaya literatur medis. Perpustakaan tersebut juga berdekatan dengan rumah sakit Al-Fustat. Perpustakaan tersebut berisi buku yang paling mutakhir sebanyak 10.000 jilid. Untuk memberi perbandingan dengan kemajuan literatur barat, perpustakaan terbesar abad ke-14 di Eropa di Universitas Paris hanya terdiri dari 400 jilid buku saja. Perpustakaan ini berfungsi sebagai literatur pendidikan kedokteran yang lazimnya juga dimiliki oleh banyak bimarista di kala itu, termasuk Al-Fustat. Pendidikan kesehatan terdiri dari materi-materi sains seperti anatomi yang diajarkan melalui ceramah, ilustrasi, dan pembedahan kera. Para siswa juga mempelajari tentang tanaman obat dan farmakognosia. Tanaman obat dan rempah-rempah ditanam di sekitar kebun rumah sakit Al-Fustat untuk memasok kebutuhan bahan dasar obat-obatan. Ahmad Ibnu Tulun juga diketahui membangun rumah obat di samping Masjid Tulun yang berada dengan satu komplek dengan rumah sakit. Sementara bagian pelatihan klinis dilakukan dengan menugaskan kelompok kecil siswa untuk belajar pada seorang guru berpengalaman. Setelahnya,
siswa ditugaskan ke daerah rawat jalan. Dalam hal ini, pencatatan medis pasien secara rinci merupakan tanggung jawab siswa. Walau dilengkapi dengan beragam fasilitas, biaya obat, makan, bahkan perpustakaan dan sekolah kedokteran Rumah Sakit Al-Fustat digratiskan. Ahmad Ibnu Tulun yang merupakan dinasti Tuluniyah membiayai kesemuanya dari dinar wakaf. Terobosannya menopang operasional rumah sakit lewat wakaf. Kemudian dicontoh oleh pemimpin khalifah Islam lainnya. Upaya Ahmad untuk membawa semua fasilitas tersebut menghabiskan sekitar 60.000 dinar emas. Reputasi rumah sakit ini sangat terkenal dan baru bisa disaingi oleh Rumah Sakit Adudi di Baghdad yang berdiri pada tahun 950 Masehi. Usaha ini memudahkan. Itulah tadi sedikit cerita tentang biografi ilmuwan Islam yang bernama Ahmad Ibnu Tulun, yaitu pencetus perawatan medis modern pertama kali. Demikian video ini saya persembahkan untuk melengkapi tugas mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.